Terima kasih Mbak Irma atas waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Mirna. Saat ini saya berprofesi sebagai konsultan SAP. Saya berkecimpung di dunia ERP sudah kurang lebih 11 tahun semenjak tahun 2013. Kebetulan saya lulusan UI di bidang manajemen dan S2 dengan jurusan yang sama. Kemudian pengalaman saya di SAP sudah beragam ya, mulai dari SAP implementasi di perusahaan yang bergerak di bidang sawit, perusahaan listrik, perusahaan retail, dan mostly di perusahaan minyak. Pengalaman dan peran saya lebih sering di area fungsional HR dan FI. Serta 8 tahun belakangan ini saya mengurusi masalah tagihan atau irisan dari material manajemen dan FI. Saya mengambil sertifikasi CSCA di pertengahan tahun 2022 kemarin. Dan sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih pada Pak Rektor Inyoman yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi acara tahunan SCIS yang bergengsi. Saya yakin wadah intelektual seperti ini sangat berguna bagi masyarakat dan semoga paparan saya kali ini bisa memercik ide-ide gemilang di benak rekan-rekan. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya presentasi saya uh, ter-sharing dengan sempurna kan ya? Iya, Bu, tersharing dengan baik. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Mari kita mulai. Paparan kali ini terbagi menjadi 3 topik utama yang sambung menyambung dengan 2 topik penjembatan ya. Pertama, introduction, kemudian P2P di real world, kemudian P2P di ERP, dan P2P dengan AI, dan kesimpulannya. Saya akan menggunakan gaya presentasi bercerita agar lebih santai dan mudah dipahami ya. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa P2P adalah kepanjangan dari Procure to Pay. Procure to Pay sendiri adalah proses pengadaan atau sistem pembelian serta pembayaran barang atau jasa dalam jumlah yang besar, dan itu umum terjadi dalam suatu kegiatan usaha bisnis to bisnis. Procure to Pay juga suka disebut Purchase to Pay. Perlu diingat bahwa Procure to Pay ini adalah sebuah proses. Jadi ini bukan teknologi ya. Namun, dalam menangani seluruh proses Procure to Pay, komponennya akan sangat terbantu apabila menggunakan software. Dalam kasus ini ERP yang mungkin sering terdengar adalah SAP atau Oracle seperti itu ya. Dan Procure to Pay ini fungsinya lebih untuk menyamakan eh, value dan mulai dari proses pembelian, penerimaan, dan tagihan dari alur kerja hingga penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Jadi sejumlah dokumen akan kerap digunakan dalam proses ini karena ini levelnya operasional seperti formulir persetujuan pembelian, PO, laporan penerimaan barang dan jasa, serta invoice dari supplier. Nah, dalam menjalankan bisnis, proses tersebut merupakan hal yang paling penting, ya. Karena apabila pengelolaan procure to pay berjalan dengan baik, maka Departemen Procurement bisa dengan yakin melakukan negosiasi, kemudian catatan hutang juga dapat terdispos dengan baik dan tercatat dengan rapi di laporan keuangan sehingga bisa membuat cash flow yang lebih reliable. Oke, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang praktik umum dulu di dunia P2P. Eh, P2P itu sebenarnya bagian kecil dari konsep supply chain. Di sini kita nggak akan bicara soal inventory management, kita nggak membahas tentang warehouse management dan logistik. Di sini kita hanya bicara soal bidding, tender, level payment terms yang bisa ditawarkan vendor. Kita bisa bicara soal diskon dan aturan penalti. Supply chain Supply chain sendiri ini sangat custom di masing-masing industri. Begitu pula dengan B2B kan mengikuti supply chain ya. Dan supply chain adalah sebuah ekosistem. Di dalamnya ada urusan dengan internal dan eksternal partner karena harus membuat strategi ya. Sedangkan procure to pay khusus berhubungan dengan external supplier. Jikalau internal dia hanya berhubungan dengan material stakeholder.
Jadi key activitiesnya antara lain mengidentifikasi supplier, membangun hubungan dengan supplier, memutuskan bagaimana caranya strategi ke pasar, harganya contohnya, menegosiasikan dan mengatur kontrak. Dan parameter yang baru mungkin sekarang adalah sustainably purchase. Nah, bagaimanakah peran ERP software pada pelaksanaan P2P? Sebelumnya kalau misalkan kita boleh mereview sedikit ya, procure to pay proses step yang jamak terjadi. Pertama adalah departemen yang bersangkutan akan membuat requisition order kebutuhan. Kemudian kepala departemennya akan melakukan approval. Kemudian kepala departemennya akan melakukan approval, kemudian dilempar ke departemen procurement. Di situ departemen procurement akan melakukan vendor selection, dan kemudian apabila sudah dipilih akan dilakukan order creation. Ketika order creation sudah dibuat, akan di-approve oleh departemen procurement, kepala departemen procurement, dan kemudian akan diberikan ke vendor. Kemudian setelah vendor memberikan barangnya akan diakui, di-receive, dan setelah itu vendor akan berhak untuk mengirimkan tagihan. Dan after tagihannya diterima, departemen invoice processing akan melakukan verifikasi dan kemudian treasury bisa melakukan payment. Jadi ERP software yang biasa digunakan sehari-hari menawarkan sentralisasi data yang dikombinasikan dengan workflow yang tadi barusan saya ceritakan untuk menangkap alur kerja sejauh mana bisnis proses yang ada di perusahaan tersebut. Jadi ya ERP menawarkan sentralisasi data untuk alur kerja tersebut. Kalau misalnya kita membahas, yang sering kita bahas, apa saja sih keuntungan menggunakan sistem dalam aktivitas B2B, sudah jelas akan ada proses pengadaan yang efisien. Aktivitas akan termonitor dengan baik, dan akan meningkatkan hubungan dengan supplier, tentunya akan meningkatkan kemampuan bernegosiasi, dan peningkatan pengambilan keputusan. Nah, banyaknya keuntungan yang ditawarkan oleh software manajemen ERP di P2P tetap ada kekurangannya. Karena procure to pay itu adalah procure to pay sistem perlu ekosistem yang bisa membuat masing-masing staff bisa bekerja sama berkolaborasi dengan baik. Dan kalau misalkan kita hanya menggunakan satu ERP, pastinya akan banyak operational step yang missing. Nah, kenapa? Karena beragam alur kerja sebuah bisnis. Karena itu biasanya perusahaan akan menyelesaikan masalah itu dengan cara ini, apa namanya, integrasi. Nah, masalah integrasi, data integrasi itu sendiri juga akan membuat banyak masalah gitu ya. Nah, misalkan sebelum sampai ke integrasi, kan nggak mungkin ya supaya bisa semua orang atau semua staff akses ke ERP, semua user diberikan akses, karena itu nanti akan memperbesar atau membengkakkan cost di departemen procurement ya, kalau misalkan semua orang atau semua staff diberikan akses. Akhirnya lagi-lagi orang akan melakukan integrasi gitu. Nah, kalau misalkan integrasi itu banyak kurangnya seperti kebocoran data, metode input yang nggak direct. Jadi sebenarnya tuh framework P2P itu sangat efektif apabila semuanya bisa terhubung. Baik, balik lagi ke poin awal. Kalau bisa disebut eksplisit, kurangnya secara detail antara lain tuh user experience-nya. Jadi kalau misalnya udah nih ada interface gitu kan. Cuman ya nanti kurangnya secara eksplisit itu user experience dan interface, karena nggak semua fungsi di material management kalau kita ngomongin SAP ya bisa di cover, bisa ditambahkan pakai Fiori, tapi itu pasti akan membingungkan untuk user. Kemudian modul material management itu tidak mempunyai fungsi yang komprehensif soal supplier portal, jadi masih perlu aplikasi lain untuk fitur optimalisasinya. Kemudian akan ada limitasi untuk aktivitas advanced procurement teknik seperti dynamic discounting, real-time sourcing analytic, dan advanced spend analysis. Harus ada custom program atau additional model.
modul yang lain. Dan kemudian inventory dan warehouse manajemennya untuk MM di SAP juga harus di-extend ke LM atau Extended Warehouse Management, yang mana akan membuat biaya lebih besar dan lebih kompleks bisnis prosesnya. Selain itu akan ada fragmented data management, kompleksitas sistem, dan maintenance overhead. Di lain itu ada juga delayed adaptation to market karena apabila ada perubahan di bisnis proses berarti semua semua aplikasinya juga harus diperbaiki. Jadi akan lebih susah untuk mengadaptasi apabila ada perubahan proses bisnis. Baik, mari kita lanjut sedikit. Saya sedikit bercerita soal AI di sini sebagai jembatan. Jadi definisi AI adalah teknologi yang di dalamnya terdapat metode formula yang mirip seperti manusia dan dapat dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari. Tujuannya adalah supaya mereka bisa menyelesaikan masalah berulang manusia dengan pendekatan yang sistematis. Nah, ini ada sedikit ilustrasi untuk membantu pemahaman ya. Jadi secara besar AI adalah semua hal atau aktivitas komputasi yang membantu manusia menyelesaikan masalahnya secara matematis ya, baik itu Excel atau ChatGPT. Oke, jadi kemudian di dalam artificial intelligence itu banyak metode kerangkanya, antara lain machine learning yang familiar, NLP, kemudian ada juga robotik. Nah, metode yang saat ini sering dipergunakan adalah machine learning. Machine learning ini erat kaitannya dengan statistika. Karena sebenarnya mungkin nggak begitu statistika, cuman eh, kalkulasi belakangnya adalah kalkulasi statistika. Output dari machine learning adalah kerangka berpikir atau model yang kemudian diisi dengan data-data yang akan dilatih sesuai dengan kerangka berpikir atau model, yang sehingga dapat menghasilkan output yang diharapkan. Nah, machine learning sendiri ini disebut discriminative AI, bukan generative AI yang suka kita temukan di ChatGPT atau aktivitas DALL-E seperti itu ya. Kalau misalkan DALL-E atau ChatGPT adalah generative AI yang menggunakan deep learning. Nah, deep learning itu sebuah metode peranakan dari machine learning, namun menggunakan language learning model atau LLM gitu. Nah, itu konsepnya. Kalau misalkan ditarik secara fungsinya, AI dibagi menjadi kalau misalkan ditarik sesuai apa menurut kastanya gitu ya, ke kompleksitasannya gitu, AI dibagi menjadi tiga sesuai kapabilitasnya. Ada weak atau narrow AI, general AI, dan super AI. Jadi weak atau narrow AI adalah mesin yang dilatih khusus untuk melakukan tugas yang spesifik nih. Jadi mesinnya di-input metodologi yang hanya bisa menjalankan aktivitas yang sudah di request seperti Siri, Google, to automatic vehicle itu kategorinya adalah weak atau narrow AI. Kemudian ada general AI. General AI itu mempunyai kemampuan seperti manusia, bergerak dan merespons stimulasi yang lebih dinamis. Kalau misalkan familiar dengan apa namanya film Star Wars itu ada R2D2 di situ. Dan yang terakhir adalah super AI yang mempunyai kapabilitas yang paling kompleks dan mampu memprediksi masa depan dan merumuskan solusinya. Artinya dia bisa disebut intelligence intelligence ya karena dia tidak hanya bergerak merespon stimulasi, namun dia juga bisa berstrategi. Jadi ya, machine learning jenis discriminative AI. Jenis ini topiknya berbeda dengan ChatGPT karena ChatGPT yang tadi sudah saya ceritakan itu generatif. Discriminative AI ini simpelnya menghitung kecenderungan rekan-rekan. Jadi ada kalkulasi statistik yang digunakan untuk model latihannya seperti supervised learning dan unsupervised learning. Jadi fungsi supervised learning itu seperti klasifikasi, estimasi, atau forecast, tetapi tetap berdasar data yang sudah diinput atau sudah dilatih ya. Contoh untuk data yang bersifat melihat tren target variabel, maka akan diolah dengan metode statistik regresi untuk dapat menghasilkan angka harga prediksi rumah. Kasus lain untuk data yang targetnya berkategori, maka akan diklasifikasikan dan dapat dikategorikan sebagai contohnya apa? Sebagai data medis contohnya. Itu adalah kategorisasi. Nah, metode lain dari penghitungan machine learning adalah unsupervised learning.
Nah, ini bisa digunakan untuk data yang tidak ada variabel targetnya. Biasa akan dihitung dan diolah dengan metode clustering dan association sehingga nanti bisa dipakai untuk customer segmentation dan market business analyst. Jadi sebenarnya hanya dengan discriminative AI pun di sistem ERP sudah cukup untuk mengotomatisasi dan memudahkan kita beraktivitas sehari-hari. Tidak perlu menunggu sampai implementasi generative AI di di tempat lain gitu ya. Ya, lanjut. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan AI di ERP dengan penggunaan discriminative AI sebagai intelligent supplier content require guided sourcing, recommendation guided sourcing, intelligent usage insight reporting in guided by. Fungsinya mengguided karena mereka berdasar sama data-data masa lampau. Kemudian intelligent invoice data extraction dan invoice allocation. Nah, untuk ini intelligent supplier dan content recommendation guided sourcing cukup menggunakan discriminative AI untuk membuat referensi aktif ketika sedang membuat RFP contohnya. Procurement. Ini akan mempermudah penyusunan pertanyaan dan prerequisite untuk RFP atau request proposal yang relevan. Karena RFP adalah sebuah dokumen yang disiapkan oleh perusahaan untuk menjelaskan kebutuhan klasifikasi dan kualifikasi sebuah vendor untuk dapat memenuhi kebutuhan pekerjaannya gitu. Jadi ya, ini akan save time untuk staff-staff pembuat RFP ketika mereka membuat RFP dan menyediakan kontraknya. Kemudian lanjut, ada juga untuk membuat kontrak juga dia akan bisa membuat advice klausul mana saja yang akan dipakai seperti itu. Nah, lanjut untuk yang kedua, Intelligent Insight Reporting for Guided By. Jadi ini adalah mengoptimalkan pembuatan konten katalog. Jadi membuat tim sourcing mudah untuk mengeluarkan referensi produk mana yang patut diprocure dan apakah comply dengan aturan pemerintah atau perusahaan. Ini cukup dengan discriminative AI ya, sekali lagi. Nah, pembelian tanpa RFP atau kontrak kan sering terjadi apabila barang yang dibeli sudah standar dan sudah ada kedekatan dengan supplier. Biasanya cukup dengan pengecekan material yang sudah habis dan kemudian dibeli ulang materialnya. Nah, setelah dibeli ulang materialnya, mungkin perlu ada konfirmasi dengan departemen yang membutuhkan dan konfirmasi lagi ke vendornya apakah tersedia barangnya dengan harga yang tidak di luar kontrak gitu. Nah, kemudian bisa dimulai procurement-nya. Itu yang terakhir, intelligent invoice data extraction and allocation. Ini menggunakan discriminative AI juga, membantu mengekstraksi data ke metadata komputer dengan cepat, mengelompokkan data sesuai dengan laporan yang dibutuhkan. Jadi bisa langsung terlihat mana saja invoice-invoice yang akan ditempo, mana saja invoice-invoice yang amount-nya besar, departemen mana saja yang bertanggung jawab. Begitu kurang lebih paparan dari saya. Terima kasih, Mbak Irma. Saya kembalikan.